terima kasih ya teman-teman jurnalistik ya. Saya hanya bisa memberikan pandangan-pandangan hukum ya, bahwa penyidik menemukan sesuatu pada saat pemeriksaan terhadap robot trading ya, para saksi maupun para tersangka yang menyatakan ada kaitannya terhadap anaknya PC Angel itu ya. Nah, dari mana bisa tahu? Karena dari cerita historisnya, sehingga dia diminta keterangan BAP, kemudian temulah satu petunjuk-petunjuk itu didasari juga dengan rekening-rekeningnya. Pada saat itu dia menunjukkan bahwa uang-uang itu dialirkan kemana-mana saja. Nah, perlu disikapi kalau ada orang yang umpamanya ingin membantu ya, menyumbang, tentu harus kenal dia punya orangnya ya. Pertama kenal, kemudian ditanyakan uangnya dari mana asal sumbernya, kemudian dia juga asal usulnya pekerjaannya apa. Nah, kalau misalnya ini sudah terjadi, ternyata bahwa ada rekening namanya tersebut lalu dibelikan sesuatu menggunakan pakai yayasan ya, dari yayasan kemudian diberikan sesuatu benda ya, namanya kan itu kan saling mendukung. Nah, di dalam undang-undang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang, yang artinya tentang pencegahan bagaimana uang itu tidak dilakukan untuk mengalihkan atau merubah dari uang itu menjadi satu benda ya. Di dalam undang-undang nomor 8 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Nah, jika orang yang menerima sumbangan betul-betul tidak tahu ya, betul-betul tidak tahu, artinya dia pasif ya. Itu ada pasal 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang aktif, ada yang menggerakkan, ada yang seolah-olah memberikan suatu ranah-ranah uang itu akan dijalankan kembali. Tetapi kalau misalnya ada betul orang yang menerima, terus kemudian orang yang bersangkutan tidak mengerti, yang penting asal tatap mukanya tahu, tapi uang itu tiba-tiba dimasukkan ke dalam yayasan. Setelah di yayasan diperuntukkan untuk apa uang yayasan itu? Tentu ditanya. Nah, kemudian diambil kembali untuk membelikan suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak benda bergerak ya. Nah, situ. Nah, sekarang yang bersangkutan kepada siapa si penerimanya ini? Si penerimanya bisa dapat membuktikan ya. Dapat arti kata membuktikannya itu harus pakai logika yang jelas dan benar. Nah, nanti kan ditanya, apakah saudara mengenal si A, si B, si C, sehingga apakah tahu uang ini dari mereka, terus uang itu asal usul dari mana? Pasti itu kalau memang betul-betul mereka ini umpamanya yakin bahwa orang yang bersangkutan itu tidak mengerti dan tidak paham, taunya hanya sumbangan, ya dia bersumbangan. Tapi bagaimana penyidik mengambil mensikapi ketidaktahuan yang menerima sumbangan ini, apa dampak terhadap orang yang menerima uang seperti itu ya. Ada lagi, jika uang yang umpamanya nilainya yang diberikan berapa, kemudian nilai asetnya lebih tinggi, tandanya bahwa nanti niat baiknya mereka dianjurkan untuk melakukan sesuatu untuk mengembalikan uang dapat yang diterimanya. Jadi artinya kalau aset itu mungkin lebih tinggi, kan nggak bisa juga dikatakan bahwa uangnya lebih tinggi, kan nggak bisa juga diserahkan aset itu. Tetapi apa yang diterima itu dikembalikan apabila nanti dalam pemeriksaan ya, tergantung pada penyidik. Apakah penyidik ini meminta disita atau untuk dilakukan pengembalian uang atau seperti apa, nanti tinggal dilihat lah bagaimana caranya uang itu bisa diamankan kembali. Kalau misalnya uangnya sudah terbentuk aset ya, terbentuk aset tapi nilainya lebih tinggi ya, umpamanya dia ngasih cuma 400 juta tapi aset ini hanya 1 M, tentu kan
yang 400 yang harus dikembalikan, karena ketidaktahuan terhadap uang yang disalurkan itu dari asal usul uang tersebut. Tapi biasa penerima uang bingung itu, kok kenapa orang yang berbuat jahat uang saya tidak tahu-tahu, kenapa saya harus menjadi kena imbasnya? Karena uang itu didapati dari historis perjalanan, dari asal usul keuangan itu ya. Nah, jadi arti kata ketemukan orang itu sehingga uang itu nyangkut di tempat mereka. Nah, untuk menyikapinya bicaralah baik-baik, dan untuk mengambil sikap, dan supaya jangan sampai aset yang sudah dibeli dengan nilai yang tinggi diserahkan. Nah, itu harus bisa membuat kembalikan apa yang dia minta. Seperti itu aja.